Ringkasnya begini, orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan memori kolektifnya dengan sosok yang bernama Ismail. Nabi Ismail. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari sosok yang bernama Aji Soko. Aji Soko? Aji Soko itu nenek moyangnya orang Jawa. Nama aslinya adalah Joko Sengkolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Heboh masalah nasab para habaib yang hari ini terus-menerus mengemuka ke permukaan. Ternyata itu tidak hanya mengundang perbincangan seputar bagaimana sejarah kedatangan habaib di Indonesia, demikian pula seperti apa ya proses dakwahnya di Indonesia. Banyak orang yang memperbincangkan banyak hal yang terkait dengan habaib, ya, karena memang hari ini habaib menjadi tema yang sangat seksi diperbincangkan. Tetapi ada hal yang kemudian cukup menarik dari orang ini, yang itu mengupas tentang Bani Jawi. Ya, ada hal yang cukup menarik bahwa ternyata Bani Jawi ini bukanlah sembarangan masyarakat. Ya, tapi ternyata ini sudah banyak memiliki kaitan-kaitan dengan dunia Islam jauh sebelum habaib itu datang di Indonesia dan jauh sebelum Rabita Alawiyah itu terbentuk sebagai yang memayungi keberadaan para habaib di Indonesia. Karena kita sering mendengar dari oknum habaib yang mengatakan bahwa kedatangan datuk-datuk mereka itu adalah mencetak kiai dan ulama. Artinya apa? Sebelum kedatangan para habaib itu berarti belum ada kiai dan ulama dong, jika seperti itu logikanya, ya. Tapi ternyata bahwa jauh sebelum itu sudah ada hubungan antara masyarakat Jawa dengan dunia Islam. Nah, seperti apa ulasannya? Ini penting ya untuk kita edukasikan, kita teruskan biar publik Indonesia khususnya masyarakat Jawa paham akan sejarah masyarakatnya, sejarah bangsanya, supaya kita memiliki karakter kepribadian sebagai orang Nusantara, bahwa kita ini adalah bangsa yang sejak dulu itu sudah berperadaban dan sudah bermartabat, yang memiliki standar-standar hidup dan keyakinan beragama, ya, dan itu terwariskan secara turun-temurun. Nah, untuk mengetahui seperti apa, mari kita simak ulasannya. Dan ini menariknya, ini mungkin barangkali yang menjadi pusat perhatian kita. Kalau kita membahas soal Bani Jawi ya, Bani Jawi. Ini ada dokumen yang harus dilihat. Bani Jawi itu orang Jawa. Ringkasnya begini, orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan memori kolektifnya dengan sosok yang bernama Ismail. Nabi Ismail. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari sosok yang bernama Aji Soko. Aji Soko? Aji Soko itu nenek moyangnya orang Jawa. Nama aslinya adalah Joko Sengkolo. Disebut dengan nama populer Aji Soko. Dan ternyata kalau kita lihat manuskrip ya, baik itu di Jawa, di Madura, di Sunda, itu mengenal tokoh yang bernama Aji Soko atau Aji Saka. Artinya itu memori kolektif. Memori kolektif itu berarti diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan itu sifatnya apa? Pewarisan antar generasi, dan itu melintas batas zaman. Dan ini kebetulan sudah dicetak. Nah, sekarang mungkin saya harus bicara lebih awal dulu. Siapa penulisnya? Penulisnya itu adalah siapa? Ki Bagus Burhan. Nama julukannya Ronggo Warsito. Jadi nama julukannya itu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu lahir tahun 1802, wafatnya 1873 Masehi. Catat baik-baik. Wafat tahun 1873 Masehi. Sedangkan lembaga nasab yang terkenal di Indonesia ini, Rabithah Alawiyah, itu baru didirikan tahun 1928 Masehi. Tolong dicatat baik-baik. Rabithah Alawiyah itu baru muncul pada masa era Belanda, tepatnya pada tahun 1928 Masehi. Ronggo Warsito, penulis Serat Paramayogo, itu wafat tahun 1873 Masehi. Jauh. Pertanyaannya sekarang, siapa itu Ronggo Warsito? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ronggo Warsito itu nama aslinya adalah Ki Bagus Burhan. Ini murid langsung dari Kiai Kasan Besari, pemimpin pondok pesantren Tegal Sari. Dan itu tersohor pada masa Belanda.
ya, pada masa Belanda tersohor. Ini kebanyakan para kiai itu jebolan dari sana. Dan kalau dirunut nasabnya, Ki Bagus Burhan atau Ronggo Warsito itu putra dari Yosodipuro. Yosodipuro itu juga pujangga Surakarta, sama dengan Ronggo Warsito. Pujangga Ronggo Warsito ini juga keturunan dari pujangga Yosodipuro I, keturunan dari Yosodipuro II, dan dia nasabnya itu nyambung sampai ke Joko Tingkir, alias nama bekennya disebut dengan Sultan Hadiwijoyo. Ya. Siapa itu Sultan Hadiwijoyo? Itu ternyata nasabnya itu urutan ke-23 dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Joko Tingkir itu ya? Iya. Jadi ini nasabnya jelas dan ada catatan keluarga. Tapi namanya Jawa ya? Namanya Jawa. Nama Arabnya nggak muncul di sini. Joko Tingkir. Namanya dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Jadi sekali lagi, ini menarik kalau dirunut ya. Dan kalau kita baca di teksnya ini, teks karya dari Ronggo Warsito. Kebetulan ini yang sudah dicetak. Kalau manuskripnya saya nggak punya. Manuskripnya itu tersimpan di perpustakaan besar, bahkan tersimpan di Leiden, di Belanda. Tetapi yang sudah dicetak, dan ini dicetak pada masa Belanda. Udah lama sekali. Saya harus hati-hati pegang ini, Pak Edi. Tulisan apa? Nah, ini tulisan Jawa, Pak Edi. Saya harus hati-hati. Nah, ini ya, judulnya Paramayogo. Ini tulisannya Serat Paramayogo. Ya, judulnya. Nah, sekarang lihat di sini. Saya harus hati-hati dulu supaya nggak sobek. Dan saya punya rencana untuk menerbitkan ulang buku ini. Di scan itu, Pak? Iya, harus di scan. Supaya nanti kalau di scan nggak dibolak-balik lagi. Kan? Kalau nggak di scan nggak bisa. Nah, apa yang tertulis ini? Nah, di sini. Ini muncul nama tokoh yang sedang dijelaskan. Nama tokohnya adalah Aji Soko. Ya, Aji Soko. Aji Soko itu siapa? Aji Soko itu keturunan dari Prabu Sarkil. Prabu Sarkil itu siapa? Nanti ada teksnya ya. Di sini ringkasnya di sini dimulai dengan ini. Kacarios Kacarios ingkang. Apa maksudnya Kacarios ingkang? Setelah diceritakan di dalam apa itu? Kitab Soro. Ya, Kitab Soro, nama teksnya itu Kitab Soro, itu bukan bahasa Arab kayaknya. Dan itu PR bagi orang Jawa yang mengaku Bani Jawi. Tolong cari Kitab Soro karena itu menjadi rujukan dari Ronggo Warsito. Bahkan disebutkan Kitab Miladuniren juga. Nah, disebutkan Kitab Miladuniren. Ada teksnya. Dan di sini siapa itu Prabu Sarkil? Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ngismangil. Jadi Prabu Sarkil itu masih keturunan dari Nabi Ngismangil. Sementara Aji Soko itu nasabnya nyambung dengan si Prabu Sarkil, dan Prabu Sarkil keturunan dari Nabi Ngismangil. Dan Aji Soko itu datuknya orang-orang Jawa. Makanya di dalam teks yang terakhir di sini ya disebutkan Aji Soko ngajawi. Aji Soko menjadi orang Jawa. Jadi Aji Soko itu menjadi orang Jawa, hilang asal usulnya itu kayak apa sudah jadi Jawa, menjadi Jawa. Dan itu menurunkan orang-orang Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa ketika memori kolektifnya itu disambungkan kepada Ismail, tidak mungkin orang Jawa itu tidak Muslim. Karena mereka kalau sudah menjadi Jawa itu merasa dirinya keturunan Ismail. Dan siapa itu Ismail? Nabi Ngismangil. Orang Jawa itu kan nggak bisa menulis Ismail tapi Ngismangil. Alhamdulillah. Ya, jadi dan di sini Pak Edi kalau tahu ya, ternyata Aji Soko itu nanti bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya ini ya, meskipun boleh jadi orang-orang itu meragukan itu mitos barangkali ya. Itu maksudnya Nabi Ismail ketemu Nabi Muhammad gimana itu? Oh bukan.
Aji Soko itu ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu mitos atau bukan, tapi yang jelas itu ada memori kolektif bahwa orang Jawa yang ada hubungan dengan Aji Soko itu ternyata pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih satu nasab itu berarti ya. Dan Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Aji Soko keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau orang Jawa mengaku dirinya keturunan Aji Soko, logikanya nggak mungkin menjadi non-Muslim. Pasti menjadi Muslim. Ini dokumen. Dan dokumen ini bagian dari memori kolektif. Tapi ini PR bagi orang Jawa. Pak Edi orang Jawa bukan? Iya. Bani Jawi. Oh, iya. Harus mencari kitab Miladun Niren yang dijadikan acuan oleh siapa? Raden Ngabi Ronggowarsito itu. Dan kitab Citab Soro. Kitab apa itu? Apa itu ya? Dan ini ada clue sebetulnya. Ada apa namanya? Semacam tanda. Tinggal dicari aja kitabnya. Namanya sudah disebut. Iya, karena ini kan sebetulnya kalau dikatakan Aji Soko ada hubungan dengan Nabi Ismail, itu kan jaraknya jauh. Iya. Nasabnya kan nggak nyambung. Siapa anaknya siapa. Dan itu harus dicari kitabnya itu. Oh, tertulis di kitab tadi. Iya, kitab Miladun Niren itu. Tapi kalau kitab Miladun Niren itu pasti asalnya dari bahasa Arab itu. Milad itu kan artinya kelahiran. Niren dari kata nuroin. Jadi kitab kelahiran dua cahaya. Nasab. Nah, ini kaitannya dengan nasab ini. Iya. Dan ini pasti orang Jawa harus cari. Kalau nggak dicari nanti mungkoti istilahnya. Mungkoti apa ya? Terputus nasabnya. Tapi harus dicari. Dan ini PR bagi orang yang disebut Bani Jawi. Ya.